Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Luar biasa. Yes. Pagi ini Bapak lihat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang ekosistem. Coba Pak. Ekosistem. Bapak tuliskan dulu judulnya ekosistem. Nah, sebelum kita melanjut ke pelajarannya, Bapak mau tanya dulu. Siapa yang pernah mungkin berkunjung bersama keluarganya, pulang kampung dia pergi ke sawah, bisa juga melihat danau atau jalan-jalan ke hutan. Bapak mau tanya dulu sama kalian. Ketika kalian misalnya ke danau, apa saja yang ada kamu lihat di danau? Oke, coba Hafiz. Yang ada di ekosistem danau ialah contohnya ikan, batu, dan bangau. Siapa yang pernah melihat apa saja kalau di sawah? Saya. Oke, Galuh. Yang ada di sawah yang paling banyak itu adalah padi, tanah, tumbuhan seperti rumput liar, sama pohon yang rindang, tikus, belalang, ulat. Udah. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak tanya satu-satu, nanti semua pasti kalian punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan membahas itu semuanya. Tapi kita akan untuk lebih semangat lagi belajar, kita mau bernyanyi dulu. Ayo, siapa yang mau bernyanyi? Baik, kita mau bernyanyi dulu. Bangau, oh bangau. Ayo semuanya berdiri. Bangau, oh bangau. Satu sambil tepuk tangan, dua, tiga, ya. Di hadapan kalian sudah Bapak bagi tadi kelompoknya. Coba Bapak mau tanya dulu yel-yel dari kelompok. Mau tahu dulu, buat dulu yel-yel dari kelompoknya. Waktunya 1 menit. Bapak mau tahu dulu apa yel-yel yang sudah diskusikan dari ekosistem sawah. Sawah is the best. Bagus, tepuk tangan. Ekosistem danau. Danau dingin. Nah, yang berikutnya adalah Bapak mau lihat ekspresi dari ekosistem laut. Boleh berdiri, ayo. Ekosistem laut. Menyelam paling oke. Bagus, tepuk tangan. Waktu kita ke hutan. Ekosistem hutan. Wah, siap rekam
ekosistem sungai. Sungai luar biasa. Bagus, tepuk tangan semuanya. Melalui pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan mengetahui apa saja komponen atau benda-benda, bisa makhluk hidup atau biotik, bisa juga makhluk tak hidup yaitu abiotik dari setiap ekosistem yang sudah ada di kelompoknya. Bisa? Bisa. Untuk memulai pelajaran kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah. Oke, anak-anak Bapak semuanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca dari ekosistem yang sudah ada di kelompok kita masing-masing. Kalau dia ekosistem sawah, maka yang dibaca adalah tentang sawah. Kalau dia ekosistem laut, maka yang dibaca adalah tentang laut. Demikian juga sungai, hutan, dan danau. Nah, di sini sudah ada tersedia buku set, ya. Buku set itu Science, Environment, Teknologi, dan Society. Artinya di sini adalah mempelajari tentang dunia dan tumbuhan. Setiap kelompok ambil satu buku. Silakan. Ya, silakan diambil satu setiap kelompok. Dan yang dilihat adalah tentang apa yang dibahas dari kelompoknya tersebut. Ya, anak-anak Bapak, waktu membaca sudah selesai. Tugas kalian berikutnya adalah membuat satu buah pertanyaan dari yang sudah dibaca. Silakan. Satu orang satu pertanyaan. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, adalah kita akan menukarkan pertanyaan yang sudah kita buat untuk dijawab sebelah kanannya. Paham? Ya, silakan. Apa saja hewan yang kamu lihat di laut? Batu karang, ikan, rumput laut, anjing laut, kuda laut. Oke, kamu sekarang pertanyaannya dijawab oleh Ruby. Silakan jawab. Bagaimana ular mengganti kulitnya? Menggesekannya ke batu. Oke, silakan Ruby ke si Aujan. Di manakah perkembangan biakan ikan paus? Di laut. Kemudian bagaimana perkembangan biakannya? Apakah melahirkan? Itu maksudnya kan? Melahirkan atau bertelur. Bagaimana perkembangan biakan ikan?
dengan cara bertelur. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok ekosistem laut. Bagus. Ekosistem hutan sekarang akan menanyakan pertanyaannya ke sebelah kanan. Ayo silakan dari Virgi. Bagaimanakah perkembangbiaknya nyamuk? Nyamuk berkembang biak dengan telur. Telur menjadi ulat. Ulat menjadi jentik-jentik dan jentik-jentik menjadi nyamuk anakan dan nyamuk anakan menjadi nyamuk dewasa. Oke, lanjut. Kenapa semut termasuk golongan Arthropoda? Karena semut memiliki kulit yang keras. Berapakah panda raksasa yang tersisa? 1000 ekor. Kenapa gajah mempunyai belalai? Karena untuk mengambil makanan. Di mana tempat tinggal tupai? Di atas pohon. Untuk ekosistem hutan. Ya, pertanyaan kalian bagus-bagus semuanya. Tapi pertanyaannya nanti akan kita jawab, akan kita simpulkan apakah benar yang sudah dijawabnya itu dan apakah salah. Bapak tidak mau langsung sekarang itu salah, itu benar. Kalian akan tahu nanti setelah banyak belajar dari pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan membuat yang namanya kartu ekosistem. Apa? Kartu ekosistem. Baik. Nah, sudah Bapak sediakan di sini ada gambar-gambar hewan, ya. Nanti akan kalian pilih. Ada di sini gambar hewan, abiotik dan biotik dari ekosistem yang akan kalian bahas. Nah, tugas kalian adalah membuat kartu seperti yang ada di tangan Bapak ini secara berpasangan. Paham? Ya, jadi akan Bapak bagikan sama kalian. Di sini ada banyak gambar-gambar. Carilah ekosistem benda-benda abiotik dan biotik dari ekosistem kelompok kalian. Sudah? Ada ikan-ikan di sini. Ada pilih mana ikannya. Ya. Ini antara sawah yang lain. Ya, tidak semua gambar ini. Ya, tapi guntingnya jadi gunting. Apa? Ada ular kan? Ular. Arwana di sungai ini Arwana. Kasih aja guys, kasih guys. Tanya Bapak dulu. Namanya jangan. Namanya jangan. Nanti kira orang cacing. Besar.
Ya, kartunya sudah siap semuanya? Baik, sekarang langkah selanjutnya kita akan bermain dari kartunya ini. Caranya adalah kartunya kan ada 2 set. Nah, 1 set akan dimainkan temanmu, 1 set lagi akan kamu mainkan secara bergantian. Nah, pertanyaannya bisa kamu sampaikan untuk menebak gambar yang ada, ekosistem apa yang ada pada temanmu. Ya. Nah, contoh dari kedua pasang ini, maka ambil salah satu gambar yang akan ditebak oleh temanmu dengan menggunakan berbagai pertanyaan. Contoh, apakah dia makhluk hidup? Maka jawabanmu ya atau tidak. Maka semua makhluk mati, kalau misalnya ya, akan dibuang. Ya, seperti itulah sampai ketebak gambarnya. Bisa dimainkan? Bisa. Oke, sudah. Apakah hewan tersebut hewan omnivora? Ya. Nah, apakah hewan tersebut hidup di alam? Tidak. Darat. Apakah dia setiap pagi membangunkan orang? Apakah dia memiliki sayap? Ya. Apakah itu memiliki sayap? Apakah dia setiap hari membangunkan orang? Ya. Apa ya? Apakah dia bulunya berwarna-warni? Apakah dia omnivora? Ya. Apakah dia bisa berenang di air? Apakah saya boleh menebak? Pasti kamu ayam. Iya. Apakah jawabannya adalah ayam? Iya. Apakah kamu angsa? Tidak. Berarti yang menang adalah? Jumpa. Oke, Julfa 1-0, nilainya 100. Ini masih 0. Buat Julfa.
dia nampak. Apakah ia pemakan daging? Ya. Apakah dia tumbuhan? Tidak. Apakah kulitnya tebal? Apakah kulitnya tebal? Ya. Apakah dia pemakan daging? Apakah dia mempunyai kaki? Apakah dia pengisap darah? Saudara ya. Ya. Apakah dia berwarna merah? Berwarna merah? Apa? Berwarna merah? Tidak. Boleh saya menebak? Apakah saya boleh menebak? Boleh. Apakah ini jawabannya? Benar. Tunjukkan. Oke, menang. Oke, pemenangnya adalah Hafiz. Tepuk tangan. Ya, anak Bapak sudah bermain sangat senang sekali hari ini memakai kartu ekosistem namanya. Nah, nanti besok-besok lagi kita akan mainkan. Jadi kartunya tolong disimpan ke dalam kotak ini. Silakan. Silakan masuk ke dalam. Ya, masukkan semua. Ya, anak-anak Bapak, hari ini kita pembelajarannya kalian sudah banyak ya. Mulai dari membaca, membuat pertanyaan, kemudian membuat kartu, memainkan kartu. Nah, terakhir kita akan membuat laporan tentang ekosistem. Ya, laporan dari ekosistem secara individu, ya. Nah, apa yang kamu tuliskan nanti di sini? Kalau kelompokmu ekosistem sawah, maka judulnya adalah ekosistem sawah. Apa yang kamu buat di keterangannya di sini? Yang pertama, nah, lihat grafnya yang Bapak buat ini. Nah, laporan tentang ekosistem sawah contohnya. Nah, dari ekosistem sawah, apa yang mau kamu buat dulu? Apa itu pengertian ekosistem? Kemudian, nah ini kamu jelaskan. Kemudian, apa aja yang ada di sini? Ekosistem, komponen ekosistem, sawah. Yaitu ada dua, apa yang ada abiotiknya dan ada biotik. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah kamu buat ini, paragraf ketiganya kamu buat itu tentang bagaimana cara komponen itu agar seimbang. Inilah yang kamu jelaskan di laporan ini. Sekali lagi Bapak buat, nanti judulnya buat ekosistem apa yang kamu jelaskan di situ. Kalau kamu ekosistem sawah, judulnya adalah ekosistem. Kalau kamu ekosistem laut, judulnya adalah ekosistem laut. Nah, apa itu pengertian ekosistem dari sawah?
Apa itu pengertian ekosistem laut? Apa saja komponen-komponennya? Abiotiknya apa saja? Contoh kalau abiotiknya ini adalah batu, tanah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara komponen agar komponen itu seimbang. Apa yang cara usaha yang harus kita lakukan? Sudah paham anak-anak? Sekali lagi. Sudah bisa dikerjakan? Sudah. Oke, bagikan HPS. Di sini kamu tuliskan laporanmu, buat semenarik mungkin. Mengerjakannya, waktunya. Oke, anak-anak Bapak semuanya udah siap? Sekarang berhentikan semua kegiatannya. Nah, langkah berikutnya kita akan presentasi ke depan. Siapa yang siap presentasi tunjuk tangan? Kakinya, Mas. Oke, siapa yang akan presentasi ke depan tunjuk tangan? Oke, Bapak. Ya, coba presentasi yang pertama, Galuh. Ekosistem sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Ekosistem sawah. Ekosistem adalah komponen dari abiotik dan biotik di suatu tempat ataupun lingkungannya. Ekosistem sawah juga termasuk komponen dari biotik dan juga abiotik yang tempat tersebut bertempat di sebuah ladang atau sawah. Contoh dari biotik dan abiotik adalah sebagai berikut. Yang biotik adalah padi, rumput, pohon, tikus, belalang, ulat, manusia, burung pipit, lintah, dan sebagainya. Sedangkan abiotik adalah batu, tanah, cangkul, boneka sawah, pondok, lumpur, dan sebagainya. Agar kita dapat menyeimbangkan ekosistem sawah adalah sebagai berikut. Tidak menggunakan pupuk kimia terlalu banyak. Tidak membuat atau melakukan pembiakan serangga. Tidak mencemari tanah, tidak mencemari air, dan tidak membuang limbah ke sumber air yang akan digunakan untuk menyiram padi. Sekian dari ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi bersama. Lagi dari ekosistem sungai. Silakan ekosistem sungai si dua. Oke, presentasi Galuh tadi sudah sangat bagus. Nah, sekarang Papa mau dari ekosistem laut. Ayo, si Kesia, tepuk tangan dulu buat Kesia. Nama saya Kesia Nanundita. Saya ingin
mempresentasikan tentang ekosistem laut. Ekosistem laut. Pengertian ekosistem. Tempat tinggal makhluk hidup dan mati. Biotik dan abiotik. Komponen ekosistem laut. Biotik, ikan, cumi-cumi, pohon, cacing, dan hiu. Abiotik, kapal, air, batu, udara, pasir. Bagaimana cara komponen itu agar seimbang? Tidak membuang sampah ke laut. Tidak membuang limbah di daerah dasar laut. Tidak ada menangkap ikan dengan peledak. Demikian presentasi saya dari ekosistem laut. Ya, ayo tepuk tangan buat Kesia. Baik anak-anak Bapak, kita sudah belajar hari ini mulai dari awal sampai inilah penghujung dari pembelajaran kita. Ayo, Bapak mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Julfa. Yang kami pelajari hari ini adalah tentang ekosistem. Bagus. Dia sudah belajar. Pendapatnya tentang kartu ekosistem dan cara bermainnya saya suka. Saya senang belajar hari ini karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bisa belajar komponen abiotik dan biotik. Oke, tepuk tangan. Itulah kesimpulan kita hari ini. Ternyata kita sudah belajar tentang ekosistem. Komponen ekosistem itu abiotik dan biotik. Abiotik itu adalah semua komponen yang ada jenis makhluk tak hidup, dan kalau biotik itu adalah makhluk hidup. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu 2 pertanyaan sama kalian. Ya, konsentrasi yang pertama, sebutkan 3 jenis komponen biotik yang ada di laut. Coba. Ikan, cumi-cumi, dan cacing. Bagus, tepuk tangan. Komponen abiotik yang ada di sungai. Oh, Hadi. Batu, pasir, dan paku. Batu, pasir, air. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak Bapak semuanya, di rumah kalian harus membaca lagi karena kita besok akan belajar tentang dari komponen itu membuat rantai makanan. Nah, demikianlah pembelajaran Bapak. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat kepada kita semua. Jadi untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa, mulai. Doa selesai.